Dia guru. Saya mau ganggu lagi, apa marahnya? Salah. Ini hobi. Jangan dulu gitu orang dengan ular sampai hari ini. Bahkan suatu kita pilpres juga orang dengan kabar burung. MK periksa ditolak semuanya permohonan. Karena ini burung yang dia manusia. Tidak main. Kita perlu percaya Yesus. Percayalah dia kebenaran. Dia yang ikat kita. Dusta itu mencerai-beraikan. Saya lebih Menghancurkan. Baik masyarakat maupun pasukan. Bukan cuma pasukan, juga pribadi orang pun bisa hancur pribadinya. karena burung. Karena dari kebenaran. Yesus berkata ada jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita harus hidup itu. Oleh hidup kebenaran itu ikut Yesus. Dan dalam Yesus ada cinta. Dan cinta itu punya ciri berkorban. Apa yang akan coba kita perlu ikut Yesus agar hidup benar dan mampu mengasihi. Dan ini kekuatan iman kita. Dalam kebenaran ada kasih yang berkorban dan ada ketulusan. Orang yang ngasih itu harus tulus. Kalau tidak tulus itu sama yang dusta. Dusta itu adalah sifat setan. Air panas bagus. Itu berkata Harus bekerja. iblis adalah raja segala dusta. Jadi kita sudah dalam kebenaran. Yang bersuara kepada firman Tuhan. Dalam Quran ada ketulusan, tidak ada keculasan. Apa beda tulus dan culas? Tulus dan culas ada kemiripan, persamaan dalam satu hal. Apa itu? Sama-sama dari segi permukaan menyenangkan. Kita suka lihat, kita masih nyaman. Tapi beda di mana? Pada intensi, pada maksud. Orang yang tulus baik depan dan di belakang sama, ingin membuat kebaikan. Orang culas buruk di maksud. Dia punya agenda jahat untuk pribadi hidup bersama kita. Maka kita bisa melihat nanti apakah bisa kita pilih tulus atau culas. Kita lihatlah. Kita bisa tahu. Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Kalau pohonnya jelek pasti buahnya jelek. Kalau pohonnya baik ya buahnya pasti baik. Itu adalah tulus. Nah, hidup perkawinan dicirikan oleh ketulusan. Kedua pihak suami istri tahu saya tak akan curangi, saya tak akan dibohongi. Saya apa yang saya lihat itu adanya dari muka dan dari belakang sama. Kasih dan ketulusan ada korban. Paulus berkata dalam kasih dan murah hati. Memang suami istri harus murah hati sama lain. Tidak kikir dengan cintanya. Dicicil. Apa cicil? Tidak ada ya. Diberikan.
dan kita pihak terima, sebenarnya juga kita merasa kita bertanya, Tuhan juga mencintai kan? Tidak ada. Terima apa adanya, karena ini benar. Jadi bagi saya hidup. Maka pakaian yang hidup adalah yang ada cinta dan ketulusan, ada murah hati. Dan semua sekarang lagi kasih itu tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan. Apa artinya? Bahwa orang terima sesuatu lain atau menyimpan selama orang. Apa yang saya lakukan? Kita simpan soalnya orang tidak tahu kapan melepaskan. Maka saya bisa bayang bahwa dengan dari Pak Frans ini bisa berpakai 5 tahun mereka tidak simpan kesalahan. Maksudnya ini suka kemana ya? Mungkin tidak simpan kesalahan. Jadi yakin. Kenapa? Karena mereka, saya lihat Bapak ini Afghanistan sejak tahun 9 ya, saya terima sebagai modal aktif keuskupan. Itu saudara bahwa mereka saling mengasihi dan terlibat dalam kehidupan. Usia nonton kasih mati dalam setiap seminar kasih mati, seminar pembaruan, seminar pertumbuhan dan sebagai seminar cinta dengan orang bertumbuh. Dalam tahun 2009 sampai 2001 itu begitu ramai seminar-seminar sehingga saya melihat semua perwakilan ini semangat. Pancet semangat gimana? Bertambah kolektifnya. Iya, saya bilang saya kasih mati menyebar di banyak paroki. Mulai dari paroki apa yang pertama ya? Gotong-gotong ini pecah dari Andalas, bukan pecah, ini ditambah di balik-balik. Lalu katedral, lalu kemudian akhirnya di sini menyebar itu kasih mati. Itu perubahan. Lagi bersama. Apa itu? Oh, nama Yesus selain memuliakan. Itu jadi. Nah, saya ikuti ya pasangan ini ya. Sampai di sini. Ya. Orang yang mengasihi itu adalah tidak bertindak kurang sopan. Tahu etiket? Nah, iya. Tidak pernah orang ini yang susah mengasihi saling memaki. Saya jijik dengan orang saling memaki. Sorry, minta maaf. Saya beri orang, saya kat itu orang. Sorry, belum berbuat sekali. Ih, jangan cerita. Kita kan seperti dia memaki, ya. Langsung jak mereknya. Dulu dengan jiwa yang kasar. Tidak nyangka luarnya bagus, enggak cuma laki-laki yang begitu. Masa perkataannya orang yang suka mati mau lagi perempuan, apalagi laki-laki. Sejak saya kecil saya sudah tahu orang yang suka mati, baru orang itu. Saya kipas, boleh mati, dia takut pasti, jangan takut. Orang yang kasar
harus kita hargai. Saya paling tahu yang orang yang lembut itu mengerikan. Dia simpan dia punya kehebatan dengan selalu sopan, lemah lembut, hati-hati. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang yang lemah lembut tahu etiket karena mengasihi, dan kasih adalah sifat dasar dari manusia. Ketika orang menjadi kasar, hilang kasihnya, maka nilai manusia itu hilang juga. Orang berkata, dan jahat. Dan orang itu akan mengalami banyak persoalan. Yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kan tidak kasih. Tidak tahu etiket. Seperti dia bulan Maret, bukan para pastor di Kale, pagi-pagi, bulan pastor muda, dan saya sebagai orang tua berkata, saya kasih tahu semua, jangan pernah sebagai pastor, mulut kita ini suka candaan yang nyempet anunya mulutnya, mau bisa marah iya, tapi jangan tuh kata kotor, apa dimaki-maki yang ya orang tidak mengerti. Dalam bahasa Portugis kata mai itu artinya mama, kata pai itu bapak, ini bahasa Portugis. Maka kok mai dok mau itu tokoh, oleh karena sejak mengerti bahasa idiot. Bisa beberapa teman-teman saya, kamu idiot, otakmu tuh gedengku. Lalu maksudnya apa? Betul pastor. Jangan kita para pastor, orang yang pastor pun tidak suka dengan orang-orang yang mulutnya menjaga kotor, jengkel. Itu semua. Karena etiket tanda bahwa kita punya kasih. Dan suami istri yang sejati itu ada etiket. Mereka saling hormat menghormati, maka itu masing-masing kehormatan. Begitu bayangkan seperti dalam buku pornografi ya. Suami istri yang sejati saling menghormati, saling menjaga kata-kata mereka. Satu kata dari Rasul Paulus, kasih itu. Kemudian kasih sejati itu membangun persatuan yang kuat. Suami yang saling mengasihi itu dilanggar, mereka bisa bertengkar, marah, ya dapat terjadi, tapi tidak pernah berhukum. Kalau mereka saling boxer itu kecilaka, antara bahaya gitu. Karena kalau saling mengasah, kasih sejati yang saling mengasah. Mungkin tak kasar kita tangan, tapi mulut. Sepertinya seperti satu orang. Sekali lagi ya, seorang ibu. Mungkin suaminya maki suaminya dengan kata-kata yang melecehkan. Saya bisa juga begitu. Kalau laki-laki mungkin boxer istrinya. Istri tidak bosan suaminya, bosan pakai kata-kata yang meremehkan saya seluruh hati. Untung bisa dipastor. Jadi kasih yang sejati itu membangun persekutuan, merawat persekutuan. Kemudian suami istri yang saling mengasihi, memberi sumbangan bagi tegaknya rumah gereja masyarakat. Dalam keluarga kita ini, kalau semakin banyak suami istri saling mengasihi satu sama lain, saya berani pastikan di badan kita yang harus maki-maki apa yang maki pastor, nah akan. Jadi kalau maki-maki saya sama tamu, tidak biasa perkailannya. Tidak percaya, biasa saja, saya tahu itu. Sudah orang tidak biasa perkailannya.
Oleh sedemikian, dan sih yang kasar sama lain bagi orang lain. Maka suami istri yang sering ngasih adalah aset buat paroki, aset bagi masyarakat. Maka dari sekali ini, menurut pasangan Pak Sutri, bersyukur bersama Pak Sutri, Pak Rasmi Santo, Ibu Keti, ya, ini sangat bagian dalam syukur bersama. Oh, untuk ada Pak Sutri yang sering ngasih. Jadi penting buat bagi kita. Orang yang kasar di bagi kita, saya kasih tahu masalah keluarganya, masalah keluarganya. Cek nih. Besok dia bicara, saya belum tahu masalah keluarganya itu dan keluarganya. Terus ngomong, saya tidak tahu. Maka penting kita jaga mulut kita, tahu etiket, berkorban, melayani. Kita dalam gereja hapus kata kasmati, sudah jadi pelayanan. Saya berani yakin dalam persekutuan itu pasutrinya susah ngasih dan orang-orangnya susah ngasih dan ciri ngasih adalah gembira. Gembira bukan soal ketawa, tapi lapang dada, mampu terima segala sesuatu kehidupan tanpa mengeluh, terima dan hadapi, dan saling namanya setia kawan, berusaha memahami pasangannya. Dan kalau semua begitu di depan kita ini, suami saya memahami pasangannya, maka kita bisa pastikan walaupun kita orang saling memahami satu sama lain. Maka saya berani pastikan dari berkata ini, jangan bantu pasal gelar gembala, banyak uangnya, sementara nggak biasa di orang. Tidak lagi. Hanya kalau buka celah, siapa kamu? Iya. Kalau orang yang buat kita ya, yang ketiga bukan saya. Kalau tidak, saya berani juga ya. Waktu dulu lah, orang punya komitmen. Dan sebenarnya komitmen itu dari waktu mama saya. Dari banyak orang-orang, teman-teman saya menikah, yang bukan pastor, dan mereka saya berani komitmen. 94, Ibu Keti, antisipasi buat kita semua yang baik. Sering ngasih, tulus, berkorban, sesuai dengan sesuatu. Amin.
di dalam Tuhan selalu diberkati. Kami merasakan walaupun hidup kami kadang ada pasang surutnya, tapi kami tetap berserah pada Tuhan yang memelihara kami selama 55 tahun pernikahan ini. Semoga untuk tahun-tahun ke depan Tuhan masih memakai kami, Pak Supri, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Pastor Paroki, Pastor John Turing, yang telah memberi misa syukur ini pada malam hari ini. Sekarang kami mau menyanyikan satu lagu. Kami merasakan kami berkati. Di